Selamat Paskah untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada hari yang berbahagia ini dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Paskah pasti aku selamat karena Allahku hidup. Hari ini di seluruh dunia umat percaya kepada Kristus merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Inilah sejarah keselamatan umat manusia dari dosa dan kuasa maut. Saudara, walau saat ini kita tidak dapat merayakan dan beribadah di gereja karena pandemi COVID-19, tetapi itu bukanlah penghalang bagi kita untuk memuji, memuliakan Allah. Sebab Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jika hari ini di Paskah yang indah ini kita ibadah di rumah, itu tidak mengurangi iman kita kepada Kristus. Dia hadir di rumah kita, hati kita adalah tempat baitnya. Saudara yang kekasih, kebangkitan Yesus adalah salah satu kebenaran utama dalam Injil. Mengapa kebangkitan Kristus penting bagi kita yang percaya kepadanya? Kebangkitan itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Kebangkitan itu adalah jaminan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Kebangkitan itu membuktikan kebenaran Allah, yaitu keselamatan. Kebangkitan itu memastikan penghakiman terhadap orang-orang fasik yang tidak percaya. Kebangkitan Kristus itu memastikan bagi kita, Yesus itu adalah Tuhan. Dia hadir dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, ada banyak kelompok
yang meragukan kebangkitan Yesus sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi secara nyata. Karena dianggap peristiwa tersebut susah diterima akal atau nalar. Dunia terus berusaha menyodorkan fakta-fakta yang meragukan akan kebangkitan Yesus. Ada banyak buku-buku yang beredar seperti The Da Vinci Code, The Lost Tomb of Jesus, dan lain sebagainya yang membuat semakin besar kepala pada kelompok-kelompok yang tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Atau beberapa tokoh-tokoh teolog yang murtad. John Dominic Crossan dengan jahat dia mengatakan bahwa tubuh Yesus sebenarnya dimakan oleh anjing-anjing. Dan penulis Injil hanya berimajinasi dengan menulis kisah kebangkitan ini. Karena para rasul pada frustasi. Atau juga seperti David Hume. Dia mengatakan mana mungkin tubuh Yesus yang sudah mati dapat berubah menjadi tubuh yang lain. Huntut logika dan sains. Tidak ada realita yang lain di luar itu. Kebangkitan hanyalah sebagai metafora atau kiasan. Demikianlah pendapat-pendapat tokoh-tokoh yang sangat keliru. Fakta tentang kebangkitan Yesus merupakan sasaran utama yang diserang oleh pihak-pihak tertentu. Bisakah peristiwa kebangkitan Yesus bisa diterima secara ilmiah? Seorang teolog John Stott, penulis Kristen, memaparkan bahwa adanya bukti empiris Yesus benar-benar bangkit. Bukti-bukti tersebut sebenarnya sangat masuk akal dan bisa dicerna oleh pikiran manusia. Maka ada 4 bukti empiris yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yang pertama adalah kubur yang kosong. Beberapa orang menyangkal fakta ini dengan alasan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Ini justru alasan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan berani mencuri mayat Yesus yang dijaga oleh prajurit-prajurit? Terlebih lagi, bukankah kubur Yesus ditutup oleh batu yang besar yang dimeteraikan oleh pemerintah pada waktu itu? Sangat mustahil murid-murid mencarinya. Peraturan Sabat sesuai dengan tradisi orang Yahudi tidak dibenarkan pergi ke kubur untuk merempahi mayat. Tetapi setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah para perempuan, Maria Magdalena, Maria yang lain ke kubur untuk merempahi tubuh Yesus. Itulah tindakan yang terbaik dilakukan, namun di luar dugaan. Hal itu tidak bisa dilakukan. Mengapa? Karena telah terjadi gempa bumi. Karena malaikat Tuhan turun untuk menggulingkan batu penutup kubur itu. Prajurit sebagai penjaga kubur itu sangat ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara yang kekasih, fakta yang kedua adalah kain kafan Yesus yang masih ada. Jika benar mayat Yesus dicuri, tentu kain kafannya sudah tidak utuh lagi. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan lebih dari 500 orang. Kita bisa membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 6,
dan secara khusus kepada Thomas. Yang keempat adalah bahwa adanya sebuah perubahan besar dalam kehidupan para murid. Yang semula mereka dalam ketakutan, kini mereka hidup dalam pengharapan, dalam sukacita. Dan inilah sejarah mencatat bahwa murid-murid Yesus akhirnya mati sebagai martir. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, melalui Paskah, kebangkitan Yesus adalah membawa transformasi bagi kita, yakni pembaharuan perjumpaan Allah dengan manusia. Ini yang perlu dicatat. Yang pertama, Yesus meruntuhkan tembok pemisah antara laki-laki dan perempuan, subordinasi. Melalui kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada saksi pertama, yakni kaum perempuan yang datang ke kubur, agar mereka dapat dipercaya untuk menjadi saksi bagi dunia akan kebangkitan Kristus. Karena pada waktu itu bagi pemahaman orang Yahudi, perempuan tidak dapat dipercaya apalagi untuk menjadi saksi. Maka Yesus membawa pembaharuan, mentransformasi bahwa perempuan layak untuk menjadi saksi. Perempuan dapat membaca Alkitab, firman Tuhan setiap hari, dapat duduk bersama dengan kaum laki-laki. Tidak seperti pemahaman orang Yahudi bahwa perempuan tidak dapat beribadah bersama dengan kaum laki-laki, dan itu dibatasi oleh tirai. Ada pembatas-pembatasnya. Akan tetapi kebangkitan Yesus mengoyakkan tirai itu, bahwa laki-laki dan perempuan sama duduk di hadapan Allah, di dalam baitnya, dimanapun berada. Yesus ingin kaum perempuan membawa warna baru dalam dunia ini, yakni menjadi saksinya, menjadi partner Tuhan, menjadi partner Yesus, menjadi duta kabar baik dimanapun berada, apa dan bagaimanapun pekerjaan, profesi. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus mengasihimu, kebangkitannya mengalahkan ketakutanmu. Terutama kita yang menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya dalam kebangkitan Kristus hari ini kita rayakan, Dia yang akan memulihkan ekonomi dunia, ekonomi negeri kita ini. Jangan sampai terpuruk. Jangan sampai terjadi lockdown, agar semua utuh, kembali normal, kembali pulih, dan semua berjalan dengan baik, beraktivitas dengan baik, mencari nafkah dengan baik, semua tercukupi, semua boleh berbahagia di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 ini yang menjadi trending topik di dunia ini, dia menjadi bintang film yang sangat menakutkan, mengancam, membawa maut bagi siapa saja. Tapi dengan kebangkitan Kristus, kita tidak takut akan kematian, karena Kristus sudah menyinari kuburan setiap orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus mengusir kecemasan dan ketakutan kita akan masalah apapun yang kita hadapi. Mari, di dalam Paskah ini, kita tetap bersemangat, kita tetap percaya, kita tetap bangkit, karena Tuhan kita adalah hidup. Sekali lagi, mari kita bersama-sama mengucapkan Paskah, akronimnya adalah pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin.